Tes tahun lalu, chassis yang gugur akan menjadi sebuah pertimbangan di tahun depannya. Lalu, bagaimanakah itu? Lembaga pendidikan ini sebelum masuk harus mulai proses seleksi yang ketat. Harus. Karena semua seleksi ini nanti saya masukkan ke dalam sistem satu data digital SDM. Semuanya mulai tahun ini. Semua rekam jejaknya yang 43 karakter, 42 karakter harus masuk semua, termasuk hasil tes. Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Ya, untuk video kali ini mungkin singkat-singkat aja ya, ringan juga nih. Berhubung adanya pengumuman dari SSDM bahwa penilaian tahun depan akan semakin ketat nih. Terus spesifik di tahun 2025 ya, akan semakin ketat karena penilaian tes tahun lalu yang gugur-gugur itu akan menjadi catatan khusus. Misalkan tahun lalu nih rekan-rekan gugurnya mungkin di jasmani, di akademik, di rikes, itu mungkin tidak akan terlalu masalah ya. Jadi tidak akan terlalu menjadi tolak ukur dan pengecekan ulang gitu. Berbeda lagi nih kalau misalkan rekan-rekan gugurnya di tahapan PESI atau PMK. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan tahun lalu itu gugur di tahapan wawancara dan rekan-rekan itu terindikasi LGBT, radikal, teroris, fanatik agama berlebihan, serta memiliki sifat temperamen, dan pokoknya semua hal-hal yang agak lain lah. Tapi panitia juga tidak akan terlalu saklek gitu, sampai-sampai mungkin tidak dikasih kesempatan tes, nggak gitu juga ya rekan-rekan. Karena mungkin kan setelah gugur menuju tes lagi kan itu lumayan lama, setahun. Kemungkinan akan ada perubahan. Tapi kan apabila catatannya itu sudah fatal banget gitu. Pokoknya kalau yang LGBT, psikopat, teroris, yang radikal, yang pokoknya gitu hampir tidak terampuni ya rekan-rekan. Nah, otomatis ketika tahun depannya itu akan menjadi catatan khusus nih sama panitia sama penguji wawancara. Nah, dan pertanyaan jebakannya dari penguji itu biasanya gini nih. Kamu sudah tes berapa kali? Misalkan sudah tes 3 kali. Nah, tahun lalu kamu gugur di bagian apa? Nah, apabila rekan-rekan menjawab gugur di wawancara, nah, otomatis kan pasti penguji bertanya, lalu kamu gugur gara-gara apa? Nah, kalau misalkan rekan-rekan menjawab gara-gara alasan yang tadi saya sebutkan ya, nah itu otomatis sama aja dengan bunuh diri kan. Itu sama aja lah, udah minta gugur aja langsung gitu. Nah, beda lagi nih kalau misalkan tahun lalu gugurnya gara-gara gugup, nggak bisa ngejawab, kikuk, sikapnya kurang, nah itu masih bisa diampuni lah. Kalau misalkan hal-hal yang agak lain ya, ya udah itulah wassalam. Lagian saya juga heran nih, kalau misalkan kalian tuh LGBT, radikal, teroris, kenapa kepikiran pengen jadi polisi gitu? Itu kan udah otomatis pasti bakal ditolak gitu sama kepolisiannya. Orang-orang yang memiliki kelainan seperti itu, kenapa juga kalian masih coba-coba gitu daftar polisi? Jadi intinya ada rekan-rekan ya, pokoknya siapapun yang sudah memiliki kepribadian seperti itu, udah nyerah aja, nggak usah daftar polisi. Ngapain juga daftar polisi kalau kalian punya ideologi seperti itu kan sangat bertentangan gitu dengan ideologi kepolisian. Apalagi kan tugas utama polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi nih, buat rekan-rekan yang pengen jadi polisi itu benar-benar pola pikirnya itu harus seperti polisi, yang seperti diinginkan oleh polisi. Jadi kalau misalkan masih pemikirannya seperti itu, ya udahlah, nggak usah ada pikiran pengen jadi polisi. Kalian pasti bakal gugur di wawancara. Jangan kan diwawancara, mungkin ketika tes tertulis aja itu bisa gugur karena kan terindikasi gitu dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang rekan-rekan berikan. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian saja video dari saya, semoga ini bermanfaat dan menjadi tolak ukur rekan-rekan ketika tahapan tes wawancara PESI. Jadi intinya rekan-rekan yang mau jadi polisi, berpikirlah seperti polisi. Tonton aja video saya yang tentang wawancara, itu jelas lengkap semuanya tentang berpikir seperti polisi. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.